Halo Gadgeters, seperti yang kalian udah tahu, handphone gaming tuh sekarang lagi tren banget. Udah mulai banyak dari berbagai brand. Tapi ya menurut kami one of the best seriesnya adalah yang datang dari Asus, yaitu adalah Asus ROG Phone. Pertanyaannya, emang kalau mau ngegame harus pakai handphone gaming? Apakah handphone flagship itu nggak bisa dipakai buat game? Apa yang menjadikan handphone gaming ini menjadi daya tarik tersendiri buat para gamer? Kebanyakan handphone flagship selalu mementingkan tampilan yang ganteng, bodi yang slim, dan berat yang nyaman dipegang di tangan. Sebaliknya approach dari ROG Phone 3 ini lebih ke arah fungsional. Salah satu alasan utamanya, bodinya sebulky ini adalah ukuran baterainya yang gede banget, 6000 mAh. Mau gaming terus-terusan nggak perlu takut baterai cepat habis. Sementara handphone flagship lain mentok-mentok sekitar 5000 mAh. Harus kami akuin, walaupun handphone ini berat, ketika dipegang di tangan dan dibawa kemana-mana, rasanya lebih solid atau rugged. Lalu coba perhatikan portnya. Port buat chargingnya ada dua, satu di kiri bawah dan satu lagi di frame kiri. Barengan port untuk aksesoris. Tujuannya apa coba? Mentok-mentok, kalau baterai habis bisa nyaman tetap main game sambil ngecharge tanpa ngeganggu kenyamanan posisi tangan kita. Kalau di handphone flagship, tangan kita ya pasti keganggu karena ngecas dari samping. Lalu masih berhubungan dengan fitur yang terlihat secara fisik, total mikrofonnya ada 4. Buat gamer yang hobi live streaming bisa sangat membantu kalau sedang tidak menggunakan headset. Tapi memang kami menyayangkan ketiadaan headphone jack. Ngapain juga ikut-ikutin flagship non-gaming? Jadinya harus pakai dongle bawaan atau beli aksesoris secara terpisah. Masih soal audio, banyak handphone flagship di luar sana yang udah menggunakan setup stereo speaker. Tapi sejak kehadiran ROG Phone 2 dan bahkan ROG Phone 3, menurut kami output audionya adalah yang terbaik setelah Legion Phone yang baru-baru ini kami coba. Dan lebih imersif lagi karena front facing, ngadep ke depan. Flagship sekarang hampir tidak ada yang demikian. Satu ke depan, satu ke bawah. Jadi, ketika main game, walau nggak pakai headset, arah tembakan dan langkah kaki musuh lebih kebaca. Changing mag! Cover me! Dipakai buat nonton juga imersif banget. Mungkin dari sekian banyak fitur yang gak kalah penting buat seorang gamer adalah keberadaan aura RGB lighting yang bisa memberikan statement kalau ini adalah handphone gaming. Apalagi dengan logo ROG yang pamornya udah kemana-mana. Masih berhubungan dengan tongkrongan, biasa kita kalau dapat case dari paket pembelian kan cuman case silikon biasa. Berbeda nih dengan ROG Phone 3, kita dapat case barebone yang keren. All in all, tongkrongannya berkarakter banget. Handphone flagship non-gaming lain sih nggak akan ada yang berani kasih karakter sekuat ini. Balik ke depan, lagi-lagi desain layarnya kontradiksi dengan smartphone flagship zaman sekarang yang mengedepankan tampilan, curved display, dan layar bezel-less. Tapi itu semua nggak penting untuk seorang mobile gamer. Justru dengan bezel atas bawah yang tebal di ROG Phone bisa meminimalisir accidental touch. Sama andilnya dengan layar yang flat. Bicara soal layar, memang resolusinya belum QHD+, kayak kebanyakan handphone flagship Android papan atas. Tapi Asus mencoba mengkompensasinya dengan memberikan opsi refresh rate 144Hz. Pertama di Indonesia, ditandem dengan touch sampling rate 270Hz. Dan memang terbukti, touch latency-nya sangat bagus. Salah satu yang terbaik di ranah smartphone. Tapi memang harus kami akui, isu green tint yang kami sebutkan di video review, by the way cards-nya ada di kiri atas, masih eksis di versi Indonesia. Mungkin memang keterbatasan hardware nih ya. Saran kami set aja di 90Hz untuk keseharian, supaya tintnya minimal. Kalau main game yang support, baru dinaikin. Kan profile gamenya juga bisa diatur juga. Pastinya baterai juga semakin hemat. Ngomongin performa nih, rasanya handphone flagship juga sebenarnya udah bagus banget. Tapi ROG Phone 3 punya
Edge karena menjadi handphone pertama yang pakai Snapdragon 865 Plus di Indonesia. Sistem cooling di handphone gaming juga lebih komprehensif ketimbang kebanyakan handphone flagship lain. Jadi peak performance-nya lebih terjaga. Soal SoC Snapdragon 865 Plus memang peningkatannya nggak jauh dibandingkan Snapdragon 865, tapi tidak bisa diabaikan bahwa performanya sangat baik dan ini adalah SoC Android terbaik saat ini. Sekaligus pertama yang clock speed CPU-nya mencapai 3 GHz. Hal yang mutlak menjadi keunggulan handphone gaming adalah experience dan fitur gaming yang tidak tersedia di handphone flagship lainnya. Yang pertama nih, banyak aksesoris pendukung yang bisa kita beli untuk mengenhance gaming experience. Kami pribadi beli Aero Active Cooler 3, cocok untuk yang doyan ngegeber game ketika berada di outdoor dengan suhu yang panas. Jadi bisa main anytime dan anywhere dengan performa yang lebih terjaga. Selain itu, ada tambahan headphone jack pula. Kedua, memang bener kalau pakai handphone flagship bisa beli tombol tambahan L1 R1. Tapi di sini udah built-in dengan handphonenya dan bisa di-customize pula. Namanya R Trigger 3. Bisa pilih berbagai opsi, mulai dari tap, dual partition button, swipe, dan slide horizontal atau vertikal. Lengkap lah. Ditambah lagi, sekarang ada motion sensor yang bisa diset untuk action tambahan. Gue pribadi set buat reload di game PUBG atau CODM. Sedangkan Kumar buat trigger nitro di game Asphalt 9. Seru lah pokoknya, experience-nya bener-bener beda. Ketiga, soal software. Handphone flagship tuh sebenarnya udah banyak yang kasih gaming tools, tapi tidak ada yang sekomprehensif Armoury Crate-nya ROG Phone 3. Kita bisa ngeset macem-macem, mulai dari menyesuaikan touchscreen sesuai dengan gaya main kita, ngetuning performa secara detail, mengunci refresh rate, dan banyak lagi. Masih soal software nih, Asus paham bahwa nggak setiap kali gamer itu moodnya gaming. ROG Phone 3 memberikan satu opsi tambahan selain skin gaming. Skin yang super clean, menyerupai Android murni. By the way, unit kami ini versi Indonesia resmi dengan RAM 8GB LPDDR5 dan internal storage 128GB UFS 3.1. Cuma yang disayangkan ya nggak ada slot SD card alias dual SIM only. Kabarnya versi 12256 bakalan menyusul. Terakhir yang masih miss di handphone gaming dan terutama ROG Phone 3 tentu IP rating dan kemampuan wireless charging. Tapi kami bisa mengerti mengingat harganya yang kantong friendly untuk ukuran sebuah flagship, bahkan untuk ukuran sebuah flagship gaming. Yang pasti kalah dari handphone gaming ketimbang real flagship adalah kameranya. Biasanya babak belur tuh. Berbeda dengan di ROG Phone 3. Memang kualitasnya tidak sebaik flagship kebanyakan, tapi ya nggak jauh-jauh amat. Dan sama sekali tidak mengecewakan, baik kamera depan maupun belakangnya. Kita lihat aja beberapa sampelnya. Kalau pertanyaannya apakah overall kualitas dari kamera ROG Phone 3 sebaik handphone flagship lain yang harganya belasan juta? Ya gue bisa menjawab dengan pasti tidak. Tapi ketika kita bandingkan dengan handphone gaming lain yang beredar di pasaran saat ini, ya overall kualitas kamera ROG Phone 3 baik depan maupun belakang itu adalah yang terbaik. Sebagai catatan, dibandingin ROG Phone 2, peningkatannya ada pada spek resolusi lensa utama dan penambahan lensa makro. Terus bisa merekam up to 8K juga sekarang kamera belakangnya. Sejak pertama ada kategori handphone gaming, gue dan Kartolo tuh udah berpikir kalau kamera itu cuman sekedar ada doang di handphone dengan kategori ini. Ternyata berbeda halnya dengan ROG Phone 3, tidak begitu. Sebenarnya hal ini udah kelihatan dari ROG Phone 2, cuman di ROG Phone 3 lebih diperbaiki lagi.
Seperti biasa, abis review, ROG Phone 3 kami langsung dipakein skin Matrix Texture dari Nineskin supaya beda aja. Gak lupa kita juga masangin screen protector Midgard Ultra. Kita suka soalnya gak mantulin sinar dan juga permukaannya berasa kayak kertas. Nyaman lah buat ngegame dan cocok buat gamer. Kalau kalian mau lihat-lihat lebih lanjut, etalasenya cek aja link yang ada di deskripsi. Man, gini deh, lu kan gamer. Gua tanya sama lo kan sekarang pakai ROG Phone 3 buat jadiin handphone khusus buat ngegame. Ya padahal kan lo punya handphone flagship lain juga gitu loh. Tapi kenapa harus ada handphone ini buat jadi handphone game lo? Gini, handphone gaming itu selalu bisa memberikan fitur dan experience yang gaming banget. Yang nggak akan mungkin ditawarkan oleh handphone flagship lain. Udah basically itu aja. Dan yang terutama adalah stabilitas performa. Karena itu benar-benar crucial bagi seorang mobile gamer. Jadi so far lu make ROG Phone 3 buat ngegame puas ya? Puas banget. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya mengenai ROG Phone 3, boleh drop komen di bawah. Dan Tunggu racun-racun kami berikutnya. bye guys! Bye.